sentroni, jaga bagus pada membaris. Dipanjangi membakti ngaturang terima kasih ngarep yang widi. Sarang sami ngiring makin ajagan Bali. Bumi ini mulai panas dejo bareng memanas ajagan Bali. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Gus Bob di channel Bali Hobbies. Di bulan suci Ramadan ini, tepatnya Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024, serangkaian dengan hari ulang tahun Kota Denpasar yang ke-236 tahun 2024, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar berkolaborasi dengan Asosiasi Ikan Mas Koki Bali menyelenggarakan kontes ikan mas koki Bali dengan piala bergilir Wali Kota Cup 1, berlokasi di areal Gedung Mall Pelayanan Publik Geraha Sebaka Dharma Denpasar, Bali. Seperti biasa, peserta kontes dibuka untuk umum dan juga kelompok-kelompok pelestari ikan mas koki Bali, yang mana saat ini ada 20 kelompok pelestari yang tercatat di bawah Asosiasi Ikan Mas Koki Bali. Namun demikian, peserta kontes masih dibatasi ya teman-teman, sampai dengan 200 ikan karena ketersediaan tank. Jadi wadah ikan yang digunakan itu berupa akuarium. Di Bali kepada masyarakat, pelajar dan halayak umum, pelaksanaan kontes Wali Kota Cup Ikan Mas Koki Bali bertujuan untuk memberikan apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha atau pembudidaya ikan mas koki Bali dalam upaya melestarikan ikan mas koki Bali sebagai salah satu kearifan lokal. Terima kasih kepada Pak Wali Kota yang sangat support dan menghadirkan ikan mas koki Bali ini sebagai upaya masyarakat Bali untuk memelihara ikan mas koki Bali. Mudah-mudahan dengan adanya pemeliharaan ini semua masyarakat akan memperhatikan dan ingin ikut memelihara ikan mas koki Bali. Terus buah-buahan salak sekarang, salak kan top sekali, salak kita, salak gula itu sekarang kan macam-macam salak kita, ada salak gula, ada salak porong, ada salak nangke, apalagi itu semuanya bagus, istimewa. Nah, untuk itulah pemerintah Kota Denpasar dengan teman-teman komunitas membuat hak ayat dan jual. Nah, demi memotivasi para pencinta ikan mas koki Bali ini, kita melakukan kontes di detik Festival 2024. Nah, ini hanya merancang, dan kita pun sebenarnya di pemerintah kota dan BPD juga kita harapkan, karena ini satu bentuk kekayaan intelektual yang kita miliki ikan Bali ini, makanya BPD pun kantor-kantor kita harapkan di kantornya ada memelihara ini sebagai bahan pajangan. Nah, ini juga sebagai pelestarian. Di satu sisi artinya kan si pecintanya ini juga secara tidak langsung, kalau masing-masing kantor bisa mengoleksi ini, dan pencintanya ini pun adalah istilah itu motivasi baru lagi untuk menambah semangat untuk memelihara ikan mas koki Bali di sini. Makanya kita berterima kasih kepada komunitas Asosiasi Ikan Mas Koki Bali, khususnya Denpasar, dan nanti akan dilantik ini selamat nanti yang telah membantu, ya, yang telah mensupport kegiatan detik festival tahun 2024. Dan untuk pagi hari ini sudah dinilai oleh Dewan Juri Bapak Igusti Ngurah Tutotu Wiraguna, Agus Luni Agnian, dan Inyoman Sujana. Dan kami informasikan juga bahwa untuk lomba kali ini diikuti oleh 200 ekor ikan mas koki Bali yang berasal dari komunitas-komunitas ikan mas koki Bali yang tersebar di kabupaten kota di Bali. Dan kali ini sudah dilaksanakan penjurian, akan dipilih
Sesuai dengan 7 kategori kontes pada kali ini, jenis kategori ikan yang akan dilombakan sebanyak 7 kategori, mulai dari kategori dewasa solid, kategori dewasa kombinasi, kategori remaja solid, kategori remaja kombinasi, kategori sepak 3 all size, sepak 2 all size, dan size jumbo. Pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, saya, Kepala Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Bali, mengukuhkan dan melantik Dewan Pengawas dan Pengurus Asosiasi Ikan Mas Koki Bali. Saya yakin dan percaya setelah dikukuhkan dan disahkan sebagai Dewan Pengawas dan Pengurus Asosiasi Ikan Mas Koki Bali untuk mendorong upaya-upaya pengembangan dan pelestarian ikan mas koki Bali. Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Nah, ini ada 2 contoh ikan sepak 2 ya. Karena kemarin ada teman kita dari luar Bali menanyakan, "Bang, sepak 2, sepak 3 itu yang seperti apa sih? Sudah saya cari-cari kok nggak ada yang jelaskan," seperti itu. Nah, jadi sepak 2 itu seperti ikan pada umumnya ya, ekor tunggal. Jadi misalnya ikan koi gitu, kan ada 2 tulang utama, ada primaribun bagian atas dan bagian bawah. Jadi dulunya ikan mas koki itu berasal dari Carper churchian Cina. Nah, diduga semua memang awalnya sepak 2 atau ekor tunggal gitu ya, kemudian berevolusi berubah menjadi ekor ganda. Nah, kalau sepak 3 itu sudah mulai ekor ganda, namun masih menyambung bagian atasnya sehingga terdiri dari 3 tulang utama. Sedangkan sepak 4 itu seperti layaknya ikan koki yang sekarang ini. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih sepak 2 dan sepak 3 itu dilombakan ya untuk koki Bali? Nah, jadi begini teman-teman, kalau dulu koki Bali itu kalau kita pelihara kemudian kita kembangkan, dipijah, itu anaknya banyak sekali yang keluar sepak 2 ya. Pertama sepak 2 dan sepak 3 itu banyak sekali. Nah, makin kesini makin sedikit, bahkan kalau sekarang itu kadang hanya hitungan jari, bahkan bisa tidak keluar anakannya seperti itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ini sama, ikan-ikan koki jenis lain dulu juga awalnya seperti itu, karena terjadi proses pemurnian dan penguatan ya. Kalau kita pijah terus yang sepak 4, sehingga lama-lama ikan itu semakin berkurang ya keluar sepak 2-nya, logikanya seperti itu. Nah, karena koki Bali ini berjalan di 2 sisi ya. Yang pertama karena dia bagian dari ikan hias, tentu yang kita cari ya bagusnya juga. Tetapi ada sisi lain pada ikan mas koki Bali ini, yaitu merupakan ikan original ya. Artinya berusaha bertahan dari kepunahan, sehingga justru sepak 2 dan 3 itu merupakan ciri khasnya, ciri originalitasnya koki Bali sebenarnya. Nah, agar tidak punah, koki yang ditengarai berada pada masa keemasannya Kekaisaran Cina dulu ini, sehingga kita lestarikan lewat kontes-kontes seperti ini juga diadu ya, sehingga mulailah kita menghargai yang sepak 2, sepak 3 seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sinilah sebenarnya muncul awalnya kata-kata atau istilah pelestarian pada koki Bali. Selain ciri banyaknya keluar sepak 2 dan sepak 3, koki Bali juga punya ciri fisik seperti sirip dan ekor yang panjang. Sebenarnya dulunya banyak sekali yang mirip dengan koki Bali ini, bahkan di Jawa juga sebagian ikan mas koki mata naga itu sirip dan ekornya panjang. Misalnya lowo sekarang pun masih panjang, cuman sudah mulai berevolusi memendekkan ekor dan sirip-siripnya seperti yang terjadi pada ikan-ikan koki jenis lain ya, seperti itu. Nah, kemudian
Ciri lain lagi, sebenarnya dia punya banyak varian, namun di kontes ini diutamakan atau dicari pakem-pakem yang dianggap baik, seperti misalnya mata ya. Jadi kalau mata itu yang V ke depan itu dianggap baik, kemudian mata balon atau mata donat itu dianggap tidak baik, seperti itu. Jadi ada pakem-pakem tertentu yang dibawa ke kontes ini ya, untuk sebagai bahan dasar penilaian daripada ikan mas koki Bali. Dasar dari pakem-pakem yang dibuat oleh asosiasi ini, seperti misalnya mata, bodi, sirip-sirip dan ekor, itu didasari atas keterangan-keterangan bagaimana ikan mas koki Bali dulunya ya. Jadi di sini peran daripada penggelingsir atau penggelingsir itu sebab pada saat hari ini sekaligus adanya pengukuhan ya, ditandatangani oleh ketua dewan pengawas, anggota asosiasi, termasuk juga Pak Mangku Seroja sebagai wakil penggelingsir. Jadi patokannya itu bagaimana ikan mas koki Bali dulunya ya, seingat kita seperti itu. Nah, itu dijadikan dasar pakem penilaian, bahkan sekaligus juga dibentuk tim juri di asosiasi. Kalau tidak salah sekarang berjumlah 10 orang, dan aturan-aturannya seperti misalnya juri ya nggak boleh ikut kontes termasuk kerabat-kerabatnya, agar profesional seperti itu ya. Mungkin di lain waktu coba kita wawancara ya beberapa juri, sehingga kita tahu patokan-patokan pakem yang bagus untuk koki Bali untuk lebih jelasnya. Nah, berikut ini pengumuman pemenang Piala Bergilir Wali Kota Cup pertama. Ada 3 besar, saya sebutkan 3 besarnya dulu, tapi hanya yang satu saja yang bisa membawa Piala Bergilir. Oke, saya mulai dari yang nomor 3, itu dari SM Kopi Bali. Kemudian untuk jarum yang kedua diraih oleh Kesiman, dan yang itu harus datang ke sini lagi jam 6 sore untuk menerima Piala Bergilir dari Wali Kota Denpasar. Siapakah dia? Iya, selamat untuk